Halo, gue Fani, selaku Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi periode 2024-2025. Gue itu di HMJK dulunya masuk paling akhir dari teman-teman angkatan gue. Jadi mereka udah beberapa bulan join di HMJK, gue baru ikut. Jujur karena awalnya tuh gue nggak mau, maksudnya nggak tertarik gitu untuk ikut di organisasi manapun, UKM, Ormawa, gue nggak ada niatan untuk secepat itu gitu. Jadi kayak dari maba gue tuh pengen fokus dulu deh, gue pengen tahu dulu nih kehidupan kampus tuh kayak gimana, kayak gitu. Temen-temen gue sifatnya kayak gimana, karakternya kayak gimana sebelum gue masuk ke organisasi. Dan posisi juga gue waktu itu punya pacar ya, jadi kayak ya udah gue pulang kuliah main gitu aja sih. Jadi kayak emang nggak ada kepikiran masuk organisasi secepat itu. Dan singkat cerita, cowok gue juga udah kuliah, terus akhirnya gue yang kayak merasa kehilangan sebenarnya. Yang tadinya abis kuliah gue main sama dia jadi kayak yang ya udah, dia juga sibuk juga, dan gue harus apa ya biar gue nih ada kegiatan, biar gue nih nggak ngestak di keadaan kemarin gitu, karena kan pastinya udah berubah. Dan mulai itu gue diajak main ke Secret HMJK, di mana Kak Vicky selalu dan terus nggak pernah bosen, dia tuh ngajakin gue untuk emang yakin gak mau masuk HMJK gitu. Dan gue yang juga kayak emang mencari gitu kan, mencari gue tuh harusnya ikut di mana ya gitu. Jadi akhirnya terpancinglah niat gue untuk oh boleh deh, emang apa yang lagi kosong gitu, maksudnya kayak jabatan apa yang emang lagi dibutuhkan gitu. Terus Kak Vicky bilang bendahara awalnya. Jadi karena Dimas Salman itu udah jadi kadif, dan gue itu waktu pertama kali join gue tuh jadi bendahara. Itu bahkan kegiatan makrab pertama kali setelah HMJK vakum itu gue yang ngelola, jadi kayak duitnya tuh lewat gue. Tapi singkat cerita, after makrab kita pelantikan. Sebelum pelantikan itu kan banyak banget ya teman-teman dari angkatan 23 yang ikut gabung gitu, jadi sumber dayanya tuh semakin banyak gitu. Dan gue dipercaya sama Kak Vicky as ketum untuk ngewakilin Salman. Jadi gue diangkat naik wakil kepala divisi PSDM waktu itu. Jadi gue beberapa bulan jadi bendahara, terus naik jadi wakadif PSDM sampai periode itu berakhir. Dan setelah itu gue ngerasa yang setiap kali agenda tuh gue selalu kepikiran nih, gue nih role model yang sebenarnya gue aja nggak punya contoh gitu loh. Karena ketika gue masuk, gue nggak tahu nih, gue bingung harus nanya siapa gitu. Karena kan emang sebelumnya HMJK ini sempat redup gitu ya. Jadi gue nggak ada patokan, gue mau nanya siapa, gue mau cari referensi ke mana gitu. Dan ketika gue dipercaya untuk itu, gue yang kayak bingung. Jujur Salman juga merasakan hal yang sama. Jadi kita bilang, yuk kita coba aja gitu. Maksudnya kita juga cobanya yang emang bener-bener kerjasama, walaupun pasti banyak banget konfliknya. Cuma itu sih perjalanan gue awal-awal masuk HMJK di situ. Selama gue ada di HMJK kurang lebih 2,5-an lah ya, 2,5 periode. Pokoknya momen itu selalu menurut gue semua momen berkesan. Jadi apapun bentuknya, mau kita cuma adain mentoring, mau kita cuma kumpul bareng, cuma sosialisasi, menurut gue semuanya berkesan. Cuma yang paling menurut gue selalu inget di kepala itu ketika gue bisa jadi ketua pelaksana makrab, karena jujur itu rumit banget. Kenapa gue bilang rumit? Karena di sini bukan cuma nyangkut elemen HMJK, juga eksternalnya gitu ya. Kita harus nyari pemateri, kita harus survei, kita harus mempertimbangkan RAB sama apa yang akan kita keluarin gitu loh. Itu harus balance, belum lagi nyusun LPJ-an yang keluar, belum lagi kita ngurusin anak-anak yang ikut, harus surat perizinan apa segala macam. Itu menurut gue harus transparansi gitu antar semuanya. Jadi yang paling berkesan itu. Dan ketika ada di momen itu gue ngerasa kayak
kebayar ya gitu loh. Jadi kayak menurut gue itu sih yang paling berkesan, momen yang paling berkesan di situ. Ya selama gue ada di HMJK pasti nggak toh yang flow-nya lurus terus, pasti ada struggle. Gue ngerasain sebenarnya nggak dari awal ya, gue ngerasain tuh akhir-akhir ini aja, karena jujur semester 7 sekarang ini gue ngerasa keterlibatan gue itu lumayan turun. Gue ngerasa banget, cuma mau gimana ya, balik lagi sih ke tujuan gue itu kuliah ya. Kuliah itu lebih ke akademik, dan sekarang gue lagi di posisi yang membagi diri gitu, bukan cuma 2 sebenarnya, ketiga. Gue kerja, gue magang, dan gue kuliah organisasi. Gue harus ngerasain, ya nggak tahu ya, mungkin banyak banget teman-teman yang lain juga notice gitu kalau gue nih akhir-akhir ini jarang banget nongol gitu. Jadi kalau gue pribadi struggle-nya di situ sih, gue memang masih yang keadaan yang emang harus gue lebih prioritasin gitu. Cuma gue juga di sini nggak lepas tanggung jawab aja, gue selalu controlling, apalagi lewat Dimas, karena sekarang partner gue Dimas kan. Jadi gue apa-apa kayak tolong backup ya gue nggak bisa hari ini ya gitu, mungkin besok gue gantian deh gitu. Jadi itu sih tantangannya di akhir-akhir ini. Sama karena kita ini di periode terakhir, gue pribadi gue ngerasain banget nyari SDM itu lumayan ada gitu ya, tantangannya lumayan ada. Kenapa gue bilang gitu? Karena kita nggak pernah tahu mahasiswa yang masuk itu tiap tahunnya berapa. Kita juga harus gencar tuh ya untuk ngedeketin teman-teman mahasiswa baru untuk kenal dulu sama HMJK. Dan itu poinnya. Belum lagi kalau misalkan memang mereka merasa HMJK ini takut dijadiin beban gitu, karena organisasi kan gak dibayar ya bentuknya. Jadi mereka juga harus punya keterikatan dulu, dan itu menurut gue tantangan. Bukan cuma gue sih, teman-teman yang lain juga pasti merasakan untuk konsisten di keadaan itu gitu. Dan ketika kita udah dapat yes nih, kita dapat SDM, cara mempertahankannya tuh gimana gitu. Itu sih paling tantangannya di situ. Selain struggle, gue punya banyak suka duka. Tapi suka duka ini gue ungkapin bukan berarti di HMJK ini rumit, enggak. Karena gue selalu percaya tiap kali ada duka pasti itu harus suka, tapi gak melulu suka itu harus ngelewatin duka gitu loh. Jadi suka duka yang paling menurut gue sering terjadi itu kehadiran anggota. Gue ngerasain banget tiap kali proker itu yang datang lo lagi. Gue nggak pengen ngejudge teman-teman lain yang mungkin memang punya kesibukan, yang memang punya urgensi gitu. Tapi setidaknya harus punya tanggung jawab, karena kita kan semua udah komitmen untuk kalau misalkan memang ada kegiatan yang lebih penting, boleh gak datang, cuma kan tetap harus mengirimkan surat. Dan itu masih banyak teman-teman yang kadang harus dulu dikasih tahu, harus dulu diingetin, harus dulu ditegur, di-tag. Menurut gue itu habits yang akan terus gitu-gitu aja gitu, dan itu bisa jadi contoh buat teman-teman yang lain. Itu sih yang paling sering terjadi di situ. Terus untuk sukanya, gue ngerasain keluarga di sini, karena buat gue emang balik lagi ke cerita awal gue tadi, HMJK tuh jadi rumah kedua buat gue. Jadi tiap kali gue ada di proker, datang ke agenda, gue ngerasain gue punya temen yang gak cuma temen gitu. Kayak Dimas, kayak Salman, itu kayak udah abang gue gitu loh. Jadi kayak gue ngerasain dia ini bukan cuma partner di organisasi gitu, tapi partner gue untuk gue ngungkapin semuanya. Karena memang selain kita seangkatan ya, kita juga banyak banget tektokan di luar itu. Jadi sukanya di situ. Terus ketika kita dapat anak-anak baru, dapat teman-teman baru, kita tuh ngerasa kayak kita bisa ya goals gitu nyampe sini. Padahal sebelumnya kita bisa lihat nih kalau HMJK nih sempat
nggak ada apa-apanya gitu. Cuma sekarang gila bisa sebanyak ini, bisa sekonsis ini, bisa di posisi ini gitu loh. Jadi kayak nggak cuma kita yang ngirim undangan untuk, kampus-kampus lain, tapi sekarang tuh HMJK alhamdulillahnya udah banyak banget yang ngajak kerja sama gitu. Itu sih yang bikin gue ngerasa pengen terus ada di HMJK sebenarnya. Cuma ya gimana ya, gue juga realistis gitu, gue juga pengen ngejar mimpi gue nggak cuma untuk organisasi gitu, apalagi untuk diri gue sendiri. Karena jujur gue juga masih banyak belajar, gue juga masih butuh ngejar apa yang emang pengen gue kejar gitu. Jadi kalau bilang suka duka banyak, cuma itu nggak bisa dijadiin patokan untuk kita, nilai HMJK nih rumit, enggak. Tapi karena gue ngerasain HMJK banyak banget perspektif, karena kan kita anggotanya juga banyak. Jadi menurut gue pasti ada pandangan dari sini, dan itu nggak bisa dijadiin patokan. Malah harusnya kita juga bisa nentuin kenapa kita bisa kayak gitu ya. Jadi gitu sih paling kalau untuk suka dan dukanya. Setelah melalui 2 periode ini, gue berharap HMJK lebih bisa dikenal lagi. Anak-anaknya, pengurusnya khususnya lebih bisa berkomitmen, lebih bisa bertanggung jawab, lebih bisa berdedikasi. Sehingga HMJK ini nggak cuma bekerja sama pihak yang udah pernah kita kerja sama sebelumnya, tapi juga memperluas relasi, kita berkolaborasi dengan pihak-pihak yang menurut kita kayaknya akan jadi kebanggaan tersendiri deh kalau kita bisa collab sama mereka gitu. Jadi harapan gue itu semoga HMJK selanjutnya bisa membawa nama kampus, nama Setiami lebih dikenal lagi, lebih bisa berkesan untuk pengurus-pengurusnya, dan pengurus-pengurusnya juga bisa menjadikan HMJK itu rumah yang gak cuma tempat kita pulang, tapi juga tempat kita cerita, tempat kita sharing, tempat kita beradu argumen, tempat kita sukses bersama. Menurut gue itu. Jadi semoga HMJK bisa terus dan gak lagi di keadaan vakum seperti periode-periode sebelumnya. Gue Fani, selaku Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi periode 2024-2025. Pamit undur diri, buat HMJK tetap semangat dan terus berkembang.